الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على نبي الهدى النبي مصطفى وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أهل المغفرة وأهل التقوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي إلى الهدى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقى الله اهتدى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه Muslim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, bersyukur kita kepada Allah yang menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih, pengikut Rasul yang terpilih, meyakini kitabullah yang terpilih, orang-orang yang dijadikan Allah bersyukur kepadanya dengan hadirnya kita di rumahnya yang mulia ini sebagai tamu yang mudah-mudahan dimuliakannya. Selawat dan salam sebagai tanda cinta dan ingat kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah mengeluarkan kita dari kejahilan, dari kezaliman, dari ketidakmenentuan, dari keraguan-raguan kepada ilmu yang terang benderang, kepada keyakinan yang menjadi pendorong untuk kita beramal ibadah yang jelas dan pasti insyaallah diterima, kepada jalan yang lurus yang berkesudahan kepada surga yang penuh dengan kebahagiaan. Semoga Allah memudahkan hati kita untuk selalu mencintai Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bukanlah seorang yang kuat secara jasmani, tetapi beliau adalah menjadi sahabat yang paling disegani. Beliau
satunya tidak baik akan berpengaruh kepada yang lain, yaitu unsur jasmani, unsur intelektualitas, dan unsur rohani. Dan yang paling penting di antara yang tiga ini, kaum muslimin, adalah unsur rohani kita. Yang paling diperhatikan adalah unsur rohani kita. Dalam hadis riwayat Muslim tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampilan jasmani kalian, tidak melihat kesempurnaan rupawan kalian, tetapi yang diperhatikannya adalah hati kalian. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Dalam kenyataan kita pada hari ini, apakah yang paling kita perhatikan unsur rohani ataukah unsur jasmani, ataukah hanya unsur intelektualitas kita? Pasti masing-masing kita akan menjawab bahwa sesungguhnya unsur rohani adalah yang paling diabaikan dari ketiga unsur ini. Padahal ia adalah yang paling terpenting di antara tiga unsur tersebut. Setidaknya ada 5 fungsi yang menjadikan hati itu penting untuk dibina. Kita harus mengeluarkan masa yang panjang untuk membinanya, mengeluarkan biaya yang besar untuk menggemblengnya, tenaga yang besar untuk mendidiknya. Pertama, hati adalah tempat Allah menitipkan hidayah kepada kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Dan hidayah itu, kaum muslimin, mesti dicari, bukan datang sendiri. Yang kedua, hati adalah lambang ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Nabi mengisyaratkan ke dadanya bahwa sesungguhnya ketakwaan itu berpunca dari hati yang bersih. Wa dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya demikian itu, siapa yang menta'zimkan syiar-syiar agama Allah, itulah tanda hati yang bertakwa. Yang ketiga, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, hati adalah sebagai penentu bahwa Al-Quran itu bermanfaat atau tidak bagi seorang hamba. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi pemberi peringatan kepada hati yang hidup, dan supaya jelas pula bahwa orang-orang kafir itu dihukum dengan azab yang sebenar-benarnya. Yang kelima adalah bahwa hati adalah sebagai sumber atau bukti wujudnya manusia. Seperti dalam hadis tadi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan tubuh-tubuh kalian, tetapi Allah memperhatikan hati-hati kalian. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita sering merasakan bagaimana beratnya untuk berbuat taat, beratnya untuk menunaikan ibadah walaupun hanya sekedar untuk salat.
kita ini sangat timpang. Kita membina, mengolah raga dan jasmani kita, membangun dan membina intelektualitas kita, tetapi kita barangkali lupa untuk membina rohani kita. Sudahkah kita menuntut ilmu untuk mencari hidayah sebagai pengisi hati kita? Sudahkah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan hati kita? Karena sesungguhnya hati ini bukan milik kita. Allah lah yang membukakan hati untuk mendapatkan hidayah. Wa may yuridillahu bihi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Sudahkah kita mencari hidayah tersebut? Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Maka jalan satu-satunya kaum muslimin adalah dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kita hidayah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian sudahkah kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang dekat kepada Allah? Sudahkah kita bersama-sama dengan orang-orang yang selalu membimbing kita kepada hidayah Allah? Karena berdoa saja tanpa ada usaha juga tidak cukup. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang dari Yaman untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan hidayah dari orang yang paling mengetahui hidayah. Nah, sudahkah kita menjadikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh sebagai teman-teman dekat kita? Kemudian kaum muslimin, hidayah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Adalah Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran hanya akan menjadi hidayah bagi orang yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang meragukan Al-Quran, demi Allah tidak akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Oleh itu Al-Quran mesti kita ta'zim, Al-Quran mesti kita jadikan sebagai pegangan kita, sebagai teman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita melihat fenomena yang ada pada hari ini, Al-Quran seperti yang diadukan Allah kepada Tuhan, diadukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sudah ditinggalkan. Al-Quran sudah ditinggalkan. Maka saatnya kita pada hari ini kaum muslimin untuk memberikan perhatian lebih khusus kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Segala kebijakan, segala peraturan yang akan mengarahkan kita kepada Al-Quran adalah sebagai sesuatu yang patut dan wajib kita dukung secara penuh tanpa ada sedikit pun perasaan ragu-ragu. Karena sesungguhnya tujuan dari pendidikan nasional kita menciptakan insan-insan yang bertakwa tidak akan tercapai tanpa mempelajari dan membaca Al-Quran. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian Alkitab yang tidak ada keraguan padanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di apa yang kami berikan mereka nafkahkan sebagiannya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Hati ini mesti selalu kita bina, mesti selalu kita gembleng, mesti selalu kita didik. Sesungguhnya hati ini adalah ibarat danau. Amal ibadah kita, ilmu-ilmu kita, pekerjaan-pekerjaan kita adalah ibarat anak-anak sungai yang akan mensuplai air danau tersebut. Bila yang kita masukkan adalah amalan-amalan yang saleh, maka air danau tersebut akan bersih. Tetapi bila yang kita masukkan adalah amalan-amalan maksiat, maka air danau tersebut akan keruh. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, sehingga hati itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, di mana hati ini kalau menghadapi fitnah-fitnah yang ada di dunia ini adalah ibarat tikar yang disulam. Innal quluba idza tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasiri adalah seperti tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Fa in usribaha, kalau hati itu menerima maksiat tersebut, nukita fiha nuktatun sauda, akan meninggalkan bintik hitam. Wa idza tana'a minha, apabila tidak menerimanya, maka akan diberikan titik putih sampai hati itu menjadi dua bagian, hati yang hitam dan hati yang putih. Hati yang hitam adalah seperti kalkuzi mujakhiyah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asrabaha hawaha. Sampai hati itu ibarat gayung yang terbalik, yang tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengenal yang mungkar, sehingga ditinggalkan kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kaum muslimin sedang jemaah rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari hati yang tidak sehat, yang selalu menunjuki kita kepada jalan bagaimana kita menjaga supaya hati kita selalu sehat, yaitu dengan selalu memberikan pendidikan dan penggemblengan kepada hati kita. Barakallahu li lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hadis yang mengatakan bahwa amalan-amalan kita itu tergantung kepada niat kita, di mana para ulama mengatakan hadis ini adalah thuluthul Islam, adalah sepertiga Islam, karena amalan itu dibagi tiga: amalan jawarih tubuh, amalan al-lisan yaitu lidah kita, wa amalul qalb, dan amalan hati kita. Dan amalan hati adalah sepertiga dari syariat Islam ini. Amalan badan adalah sepertiga dari syariat Islam ini, sedangkan lisan adalah sepertiga yang lain dari amalan Islam ini. Nah, semua amalan tersebut akan berpusat kepada hati. Amalan lidah tidak akan bersih kalau hati tidak bersih. Amalan anggota tubuh tidak akan bersih kalau hati tidak bersih. Dan amalan hati tidak akan terjadi bila hati memang tidak bersih. Oleh sebab itu, kaum muslimin, khatib menyeru kita bersama, dari yang paling tertinggi sampai yang paling terendah di antara kita, untuk selalu memberi
memberikan perhatian secara khusus kepada rohani kita ini. Waktu kita perlu, tenaga kita perlu, biaya kita perlu, agar apa yang dicanangkan oleh pemerintah kita di daerah Kabupaten Kampar ini untuk meningkatkan akhlak dan moral benar-benar tercapai sesuai dengan keinginan kita. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia, moral yang tinggi tidak akan pernah merugikan kita, bahkan akan mendukung pembangunan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran yang penuh bahwa sesungguhnya menjaga rohani ini adalah sangat-sangat diperlukan, karena dia merupakan indikator bagi baiknya amalan-amalan yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم زك نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة التي تعينهم على طاعتك وجنبهم بطانة سيئة التي تعينهم على معصيتك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويؤمر فيه ويهدى فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأئمتنا ولولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا مجيب السائلين. يا مجيب السائلين أجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في روهينيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. لا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.